Pada tanggal 14 Februari merupakan tarik keramat bagi Republik Indonesia kerana siri pertama pemilihan presiden dan juga naib presiden Indonesia yang baru. Indonesia bukan hanya negara jiran, tapi negara yang punya populasi keempat terbesar di dunia, demokrasi ketiga terbesar di dunia, penduduk Islam yang paling ramai, negara yang kaya dengan khazanah, negara yang mungkin akan gunakan kekuatan-kekuatan ini untuk semakin vokal di persada antarabangsa pada ketika dunia menghadapi ketidaktentuan. Indonesia bukan lagi sleeping giant, tetapi gergasi yang sedang bangkit dan mungkin sudah bangkit. Maka apabila Indonesia melalui pilihan raya presiden, kita di Malaysia patut ambil tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Pada hari ini saya tetapkan satu video yang berjudul Pilpres dan Pemilu Indonesia 2024 yang membual bersama Mahfud MD calon wakil naib presiden Indonesia. Apakah yang berlaku dalam video ini guys? Pada tanggal 14 Februari merupakan tarik keramat bagi Republik Indonesia kerana siri pertama pemilihan presiden dan juga naib presiden Indonesia yang baru. Sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Keluar Sekejap. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Keluar Sekejap dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membina guys. Apakah isi kandungan video ini? Kenapa Keluar Sekejap membicarakan tentang permasalahan yang bukan berlaku di Malaysia guys? Kenapa dan mengapa? Warga Malaysia patut mengetahui isu yang paling besar yang berlaku di Indonesia pada ketika ini. Tanpa basa-basi, kita simak video ini. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 74 Keluar Sekejap bersama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, untuk episod ni kita akan khususkan kepada satu KJ isu dan ataupun satu topik Syahril besar. Hamdan guys. Pemilihan Presiden Indonesia, Pilpres Pilpres 2024 yang 2024. dijangka ataupun dijadualkan berlangsung pada 14 Februari. Itu pengundiannya untuk round pertama. Kalau perlu round kedua akan berlaku pada 26 Jun 2024. Seramai 204 juta voters, pengundi. 204 juta KJ, besar. Dengan mukadimah itu, Syaril juga sebut bahawa berapa ramai pengundi? 204 juta. 204 juta. Jadi kita tak boleh bayangkan scale dia. Kita tak boleh bayangkan scale. Saya rasa satu ramai, kawasan guys. tu dia punya pengundi kalau tak sejuta pun ratusan ribu. Betul. Ratusan ribu berbanding dengan tempat yang kita bertanding pun paling banyak pun saya rasa 200 ribu. Ya. 200 ribu paling banyak. Anyway, Siapa calon-calon yang akan bertanding ni? Sebab Capres dan Cawapres. Capres dan Cawapres. Siapa dia capres dia? So capresnya dan cawapresnya ada 3 gandingan. Tiga gandingan. Okey, siapa yang paling top sekarang? Yang paling top adalah gandingan nombor 2. Dia ada nombor calon juga. Dia buat cabutan kan? Ada buat cabutan. Ini Gandingan berdasarkan nombor kepada polling kan? Polling, survey yang sedang berlaku. Survey yang sedang berlaku. Ada gandingan yang nombor 1. Gandingan yang nombor 1 adalah Menteri Pertahanan Sediada Prabowo Subianto yang berganding berganding dengan Gibran Rekabuming, iaitu anak kepada Presiden Jokowi. Jadi Gibran menjadi calon wakil presiden, calon Prabowo nombor 2 ataupun dan calon Gibran timbalan anak presiden, Presiden Jokowi. dan Prabowo menjadi calon presiden. Ini adalah gandingan yang baru dimuktamadkan saya fikir dalam sebulan lebih dan menjadi isu kontroversi yang kita akan sentuh sekejap lagi. Itu calon gandingan pertama yang mendahului dalam, tak silap saya, 40% lah kalau ikut survey dan polling sekarang. Dan ada 2 lagi gandingan yang menarik untuk kita lihat, iaitu bekas pendahulu. Saya rasa pada awalnya dianggap bahawa capres ini, calon presiden ini yang mendahului,
iaitu Ganjar Pranowo. Capres. Dia governor kan? Dia gubernur untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Central Java Governor, bekas ahli DPR, bekas ahli parlimen lah, yang berganding dengan Mahfud Mohamudin. Mahfud MD yang menjadi juga seorang menteri sekarang ini. Ini yang pelik ni. Ada dua menteri yang sekarang ni berkhidmat di bawah Presiden Jokowi yang berentap. Kedua-duanya dalam gandingan yang berbeza. Jadi Ganjar dengan Mahfud itu adalah gandingan yang kedua. Ganjar ini dia datang daripada parti yang sama Dengan Jokowi. Dengan Jokowi, PDIP. Yes. Parti yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Betul. Bekas presiden dan juga anak kepada pengasas negara Indonesia Soekarno. Benar. Ya. Dan itu adalah antara pengisian kontroversi yang kita nak sebut sekejap Indonesia lagi. dia dynamic Sangat dynamic. Dia boleh Ya, pada betul, satu kan? sudut dia boleh kawan dan satu sudut lagi dia boleh lawan. Betul. Ya. Malaysia cuba Orang bilang, berlaku kejap dalam versatile. 2020, 21, 22 tapi tak lepas. Dia kalau apa ni ada benda yang confuse sikit terus gaduh. Pecah. Terus pecah dan pecat. Okey. Kat sini dia relax lagi. Betul lah sebab apa ni anak Jokowi yang juga ahli PDIP sedang menjadi calon timbalan presiden untuk Prabowo. untuk Prabowo Gerindra. Mahfud MD calon wakil presiden untuk Ganjar adalah menteri di dalam kabinet Jokowi. Pelik Pelik. Pelik. Yang ketiga, gandingan yang ketiga adalah gandingan yang tak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan hari ini. So dia dilihat sebagai the alternative. Outsider lah. Outsider sikit. Iaitu Anies Baswedan, calon presidennya, bekas gubernur Jakarta. Saya kenal dia masa dia menteri pendidikan dulu. Dan bekas menteri pendidikan. So KJ kenal Anies ni. Dia yang paling muda saya rasa dalam calon-calon presiden yang bertanding ni. Yes. The youngest. He also looks the youngest. Dan pairingnya adalah Cak Imin ataupun Muhaimin Iskandar yang merupakan pengerusi PKB. kepada PKB, Yang datang daripada Nahdlatul Ulama. datang daripada NU. Mahfud pun datang daripada Nahdlatul Ulama juga. Betul. Tapi dia so kedua-duanya datang daripada NU ni. Kalau NU ni kalau nak Explain sikit lah. Nahdlatul Ulama NU ni bukan NU. Belum sampai Indonesia lagi. tak nak kena. Okay. NU Newcastle United. Nahdlatul Ulama ini adalah dia NGO tapi dia Gerakan lebih daripada Islam. NGO. Dia gerakan Islam yang paling besar kan, yang paling besar di Indonesia. Nombor 1, nombor 2 adalah Muhammadiyah. Dia ada perbezaan yang saya belum betul-betul faham, tapi katanya mungkin modernist dan tradisionalis. itu Kurang lebih macam tu lah. Kurang macam tu lah. Kurang lebih. Indonesia bukan hanya negara jiran, tapi negara yang punya populasi keempat terbesar di dunia, demokrasi ketiga terbesar di dunia, penduduk Islam yang paling ramai, negara yang kaya dengan khazanah, negara yang mungkin akan gunakan kekuatan-kekuatan ini untuk semakin vokal di persada antarabangsa pada ketika dunia menghadapi ketidaktentuan. Indonesia bukan lagi sleeping giant, tetapi gergasi yang sedang bangkit dan mungkin sudah bangkit. Maka apabila Indonesia melalui pilihan raya presiden, kita di Malaysia patut ambil tahu. Saya ambil kesempatan pilihan raya presiden Indonesia 2024 ini sebagai usaha kecil untuk mengisi kelompongan pemahaman kita sesuai dengan falsafah keluar sekejap menjambatankan jurang pengetahuan. Ini Keluar Sekejap Indonesia. Saya bermula di Jakarta. Sudah tentu untuk memahami pilihan raya ini secara menyeluruh tak cukup hanya di ibu negara, tapi kita mula di sini. Apakah topik-topik hangat, apakah isu-isu yang mewarnai kempen pilihan raya pada 14 Februari dan juga pada bulan Jun nanti kalau ada putaran kedua. Saya juga di sini untuk mendekati pemikiran anak-anak muda yang sudah tentu ramainya tertumpu di Jakarta. Lebih separuh daripada 206 juta pengundi pemilih Indonesia seluruh pilihan raya ini, lebih separuh datang daripada Gen Y dan juga Gen Z. Jadi kalau perkenalan, nama aku Tia. Jadi teman-teman yang masih yel-yel agak di sana ya. Oke, langsung aja kita sambut. Dalam persaingan memenangi undi anak muda, peranan anak dan ahli keluarga tak kurang penting.
terutamanya Luar biasa, bila guys. membabitkan anak-anak calon yang berumur muda dan dapat menjadi imej kepada ayah ataupun ahli keluarga yang bertanding. Saya sempat melihat satu acara membabitkan anak kepada Ganjar Pranowo, anak kepada Anies Baswedan dan anak saudara kepada Prabowo Subianto. Ketiga-tiganya datang daripada generasi Y dan generasi Z. Mungkin di Malaysia peranan ahli keluarga lebih di belakang tabir, tapi di sini seakan lebih proaktif, lebih ke depan. Seorang lagi anak Anies Baswedan, Mikhail, menceritakan peranan ahli keluarga dan juga struktur kempen ayahnya Anies, khususnya dalam meraih sokongan anak muda. Sepanjang kampanye ini, aku bersama teman-teman Oh, membangun Mikhail, organisasi yang fokus Anies di Baswedan. bidang kepemudaan. Jadi kami buat organisasi namanya Ubah Bareng, dan di situ kami biasa keliling Indonesia. Kami keluar kota ke berbagai provinsi untuk mengumpulkan anak muda dan berdiskusi dengan mereka. Kalau boleh ceritakan sejauh mana keluarga memainkan peranan yang besar untuk membantu kempen? Salah satu caranya adalah untuk menceriakan suasana lah. Jadi abah pulang senang juga gitu ya. Dan selain itu kita juga membantu di luar rumah, di mana misalkan aku suka keliling Indonesia, aku ke beberapa kota untuk mengkampanyekan abah. Ini kalau menurut aku perjalanan yang menarik, perjuangan yang panjang, dan kita ingin terus mendorong keadilan dan kejujuran. Jadi harapannya teman-teman semua bisa juga memastikan bahwa perjalanan ini terjalan dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dan harapannya kita bisa mendapatkan calon presiden dan calon wakil presiden yang baik untuk Indonesia. Ini pula Alam Ganjar, anak kepada Ganjar Pranowo, salah seorang lagi calon presiden. Saya dari Ganjar. Malaysia. Oh iya ya. Ya, cuma mau tanya bagaimana dalam proses kempen yang awal ini, bagaimana keyakinan untuk dapat undi anak muda? Oh, kalau soal keyakinan sih semua orang harus yakin ya. Tinggal masalah nanti bagaimana kita bekerja aja. Iya, betul. Dari segi peranan keluarga itu sendiri, anak-anak calon dan sebagainya, bagaimana terus? Kita anak kan berusaha untuk berbakti sama orang tua ya. Jadi selalu support Ini dalam salah prosesi. Ya, ini kan undangan gitu. Tapi kalau kita selalu memberi support dari segi apapun itu, doa dan juga bantuan apapun. Good luck. Ya, Terima kasih. Nasib baik. Bersalon foto dulu lah. Ya, langsung aja. Siapa? Ayo Den. Langsung. Politik ialah permainan angka, dan dalam tinjauan survei yang dibuat, jelas bahawa gandengan Prabowo Gibran mendahului, bukan hanya secara keseluruhan tetapi juga di kalangan anak muda. Prabowo Gibran di sekitar 40 ke 45%, Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin masing-masing sekitar 20 ke 25%. Untuk menang pada 14 Februari nanti, salah satu gandengan mesti memenangi majoriti mudah, iaitu sekurang-kurangnya 50% campur satu orang. Jika tidak ada sesiapa yang mendapat 50% campur satu itu, maka akan ada pusingan kedua di bulan Jun, di mana hanya akan ada 2 calon. Untuk peringatan, bila saya sebut calon, maksud saya adalah gandengan presiden dan naib presiden ataupun dipanggil wakil presiden. Jadi 3 gandengan yang berlawan, gandengan Prabowo dan Gibran melawan Anies dan Mohaimin, melawan Ganjar dan Mahfud. 3 penjuru, guys. Demikianlah video daripada channel Keluar Sekejap bersama Saril dan juga KJ, guys. Antara kata-kata yang coba disampaikan oleh KJ dan juga Saril dalam video ini, mereka coba membawa warga Malaysia mengetahui perkembangan politik Indonesia, yang mana pada tanggal 14 Februari merupakan satu tarik yang sangat bersejarah bagi Republik Indonesia, karena merupakan hari yang dinanti-nanti apabila mereka membuat pemilihan siapakah yang mendahului, siapakah yang bakal memenangi, dan siapakah yang bakal menjadi presiden baharu Indonesia. Dan sekiranya ada yang memenangi 50% daripada pengundiannya, maka dia akan berakhir pada bulan Februari. Dan sekiranya tidak mendapat majority 50%, maka pilihan kedua akan dibuat pada bulan Jun. Sebagai warga Malaysia, saya juga turut merasai bahangnya, guys. Ingin mengetahui sejauh manakah politik Indonesia itu mempengaruhi politik dunia. Kalau kita melihat peranan Indonesia di
peresah dunia. Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat berpengaruh di luar Indonesia guys. Kalau kita melihat peranan Presiden Jokowi sebelum ini, mungkin sedikit sebanyak peranan Jokowi mempengaruhi calon-calon yang bertanding pada pemilihan Presiden Indonesia pada kali ini. Kalau kita melihat antara calon-calon yang bertanding pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024, calon Presiden yang pertama yaitu pemegang nomor 1 pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Pasangan yang memegang nomor 2 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan yang ketiga pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD. Kalau kita melihat dalam video ini, satu sosial eksperimen yang saya sangat menyeluruh yang dibuat oleh KS ataupun Kuarus Sekejap. Mereka berada di Indonesia untuk melihat sejauh manakah bahangnya, sejauh manakah suasana yang berlaku di Indonesia sepanjang kampanye yang dibuat oleh ketiga-tiga calon ini untuk memastikan mereka memperolehi kemenangan majority untuk memastikan tidak adanya siri 2 pada bulan Jun nanti. Walaupun ada setengah-setengah pihak mengatakan bahwa pasangan nomor 2 yaitu antara Prabowo dan juga Ganjar antara calon yang mempunyai peratusan yang sangat tinggi yaitu hingga ke 40%, mencecah hingga ke 45%. Namun pada saya tarik yang paling dinanti adalah pada tanggal 14 Februari karena kiranya survei yang dibuat oleh beberapa pengamal politik di Indonesia yang mengatakan bahwa Prabowo dan juga Ganjar memiliki ataupun populer di kalangan warga Indonesia, tapi apa yang berlaku pada tanggal 14 berbagai perkara pasti akan berlaku guys. Apakah Anda penyokong calon nomor 1 ataupun Anda penyokong calon nomor 2 ataupun Anda penyokong calon nomor 3. Bagi warga Malaysia, saya adalah terbuka. Saya hanya melihat perkembangan politik Indonesia. Yang paling utama, siapapun yang mengambil alih tampuk pemerintahan Indonesia, kami hanya melihat yang penting Anda memilih calon yang betul-betul layak untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih membangun guys. Karena Indonesia merupakan kuasa dagang terbesar di dunia. Silap langkah buruk padanya. Namun saya yakin dan percaya bahwa ketiga-tiga calon ini mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa dalam bidang politik, dalam bidang pengurusan ekonomi, dalam bidang pengurusan negara. Karena ketiga-tiga mereka merupakan antara yang paling berpengalaman di dalam arena politik guys. Kalau kita melihat contoh Anies Baswedan, dia merupakan bekas gubernur Jakarta. Kalau kita melihat Prabowo, dia ada Menteri Pertahanan dan juga Ganjar pun merupakan gubernur Jawa Tengah. Dan pada saya mereka mempunyai latar belakang politik yang sangat bagus. Terserah kepada warga Indonesia. Mungkin ada yang melihat video ini penyokong calon nomor 1, mungkin ada yang calon penyokong nomor 2, ataupun mungkin ada yang penyokong calon nomor 3. Dan satu perkara yang sangat menarik dalam video ini, penglibatan anak-anak calon presiden guys. Kalau di Malaysia, anak-anak calon presiden, mereka hanya terlibat di belakang tabir. Mereka tidak terlihat secara terang-terangan membantu keluarga. Tetapi di Indonesia, satu perkara yang pada saya perlu dicontohi oleh warga Malaysia, mereka sangat ke depan. Mereka memperlihatkan bahwa mereka adalah gambaran kepada pemerintahan ataupun keupayaan ayah mereka. Sebagai contoh, anak Anies Baswedan, anak Prabowo, anak Ganjar, mereka ke depan untuk memperlihatkan bahwa mereka mampu memberi peluang kepada ayah mereka, ataupun memperlihatkan bahwa mereka memberi informasi bahwa ayah mereka merupakan orang yang paling layak sebagai presiden Indonesia guys. Pada saya ini merupakan satu perkara yang sangat luar biasa yang berlaku di Indonesia. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa ketiga-tiga pemimpin di Indonesia mereka mempunyai pemikiran yang terbuka? Warga Indonesia pada pandangan saya dapat melihat siapakah yang layak menjadi presiden Indonesia guys. Itu sedikit banyak pandangan daripada Raja Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.